الهادي. وكما عرفنا قبل أن نسمع توصيته وأريد أن أخبره يعني ترجمة قصيرة. فهذا الأستاذ أصله يعني من بندا أعجه، وهو أحد المحاضر في الجامعة الإسلامية الحكومية في بندا أعجه، يعني salah satu dosen di UIN Ar-Raniri. فهو متخرج من الجامعة الإسلامية بالمدينة في مرحلة البكالوريوس، وبعد ذلك وصل دراسته إلى جامعة يعني في مرحلة الماجستير في الجامعة الإسلامية International Islamic University Malaysia. وبعد ذلك أيضا وصل دراسته في مرحلة الدكتوراه أيضا في نفس الجامعة. وأنا لقيته في جامعة UIA عندما درست في مرحلة البكالوريوس، وهو وصل دراسته في مرحلة الدكتوراه. Baik para santri sekalian, pada kesempatan yang berbahagia, pada subuh yang berbahagia ini, kita kedatangan salah satu tamu yang sangat istimewa, salah satu ustaz yang sangat dikenal. Ya, beliau adalah merupakan Ustaz Muhammad Yusran. Beliau asal daripada Banda Aceh dan sekarang merupakan salah satu dosen di Universitas Islam Negeri, yaitu UIN Ar-Raniri di Banda Aceh. Beliau juga merupakan salah satu tamatan daripada Madinah, Universitas Islam Madinah. Kemudian beliau melanjutkan studinya S2 di AIUM, International Islamic University Malaysia, dan begitu juga S3-nya di AIUM. Nah, pada kesempatan hari ini beliau sudah datang ke tempat kita. Sama-sama kita akan mendengarkan tausiah daripada beliau. Mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat dan menjadi bahan renungan kepada santri kami sekalian. Dengan mempersingkatkan waktu, kami persilakan kepada Ustaz Yusran. Persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma arhamna fi hadzal masjid al-mubarak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha
wa nafsin la tashba' wa du'ain la yusma. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz, ustazah, anak-anak kami, baik santriwan dan santriwati yang kami cintai. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berkah ini di Masjid Damora, musala ya, nggak mirip musala, lebih mirip kepada masjid, lebih hebat lagi daripada masjid-masjid yang lain. Berarti ini di atas masjid lagi, levelnya Masjid Agung. Insya Allah akan jadi Masjid Agung ke depan. Sama barangkali kalau ada 2 Masjid Agung, kalau ada 2 Masjid Agung, maka ini yang keduanya, insya Allah. Ya, begitu besar dan megahnya masjid ini sehingga saya tersilap menyebutkannya musalla rupanya. Masya Allah, ini luar biasa berkahnya masjid ini atau musalla ini, sehingga nyaman damai kita masuk. Ketika masuk ke sini seolah-olah kita sudah masuk Masjid Agung. Alhamdulillah. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu serta santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bahagia sekali. Sebelum saya memulai tausiah saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kebahagiaan saya. Karena ini saya baru pertama sekali mengunjungi Damora secara resmi. Secara resmi diundang untuk mengisi tausiah atau ceramah di Ma'had Modern Arun yang disingkat Damora. Nah, ini alhamdulillah suatu kebahagiaan tersendiri buat saya. Ini adalah sejarah kunjungan pertama secara resmi. Meskipun kunjungan saya ke sini ini adalah yang ketiga, kalau tidak salah saya hari ini adalah yang ketiga kalau tidak salah Pak Jarnawi. Karena beliau yang mengundang saya juga ke Arun sebelum ini, sekitar tahun 2017, 2018, 2018, 2019 saya pernah menjadi khatib Idul Adha, nginap di Damora 3 atau 4 malam di mes, ya bukan di Damora, minta maaf, Komplek Arun, kita tepatnya di mes depan masjid, mes khusus untuk khatib dan penceramah sekitar tahun 2018. Kemudian ada kunjungan lagi, ada diundang sekali lagi khatib Jumat sekitar 2019 mungkin. Jadi ini ada kunjungan yang ketiga. Tapi bedanya kalau sana semuanya adalah bapak-bapak, ibu-ibu. Hari ini saya khusus bertemu tidak hanya bapak-bapak dan ibu-ibu atau ustaz-ustazahnya saja, tapi juga lebih ramai dan lebih nampaknya memang semuanya, hampir semuanya adalah santriwan dan santriwati Damora. Jadi ini adalah hari bersejarah bagi saya mengunjungi ini. Alhamdulillah dapat bersilaturahim dengan santriwan dan santriwati Damora. Yang diantaranya mereka sebenarnya Pak Jarnawi ada yang sudah selesai sini kan, alumni sudah beberapa generasi, sudah banyak. Yang melanjutkan diantaranya ke UIN Araniri. Jadi mahasiswi dan mahasiswa saya di sana. Kebetulan karena saya memang dosen UIN Araniri, jadi diantara mereka ada yang masuk fakultas syariah, ya, juga fakultas-fakultas yang lain. Nah, jadi ada ketemu dengan saya. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya bisa berkunjung di sini sekaligus bertemu dengan sahabat-sahabat saya seperti Pak Jarnawi, sudah 3 tahun tidak ketemu, ya 2018 atau 2019, ya, dan bapak-bapak yang lainnya, ya. Jadi di sini juga alhamdulillah sudah ketemu, silaturahim, mengambil pahala dan keberkahan dan keutamaan silaturahim juga. Selain dakwah tadi, memberikan pencerahan dan tausiah kepada murid-murid Damora ini, santriwan santriwati Damora ini ada suatu dakwah juga
juga bertemu dengan sahabat-sahabat saya dan murid-murid saya juga dulunya sama juga ya, seperti kalian ini hari ini baru, cuma bedanya baru tamat SMA atau kuliah mereka. Nah, ini seperti Ustadz Reza, ini adalah murid saya juga, Ustadz Reza ya, murid halakah saya, halakah khusus setiap malam Ahad di Masjid Oman. Dan Ustadz Mulyadi murid saya juga, walaupun mereka bukan langsung, tapi mereka belajar secara tidak langsung, belajar ikut halakah dengan saya, ikut dengan ceramah saya, bimbingan saya ya. Ustadz Mulyadi ini selain sebagai murid saya juga ketika beliau tamat SMA di sini ya, di Luxembourg ini, kemudian beliau melanjutkan ke Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Alamiyah di Malaysia, International Islamic University Malaysia atau disingkat IIUM, atau yang diterjemahkan dengan bahasa Malaysia University Islam Antarabangsa, UIA Malaysia, UIAM. Waktu itu saya kalau tidak salah 2005 Ustaz Mulyadi ya, Mulyadi sama datang tamat SMA sini ya, seperti kalian lah tamat SMA kemudian pergi sana. Saya sudah datang duluan 2003, 2005, kemudian saya 2005 ketemu dengan Ustaz Mulyadi, saya bimbing, saya ajarkan apa yang perlu belajar untuk persiapan kuliahnya dan proses kuliahnya dan sebagainya. Dan juga berarti sekaligus junior saya ya. Ya, kalau sama-sama belajar di satu kampus International Islamic University Malaysia, atau bahasa Arabnya adalah Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Alamiyah di Malaysia. Ya, nanti kalau ingin pergi ke UIA atau IUM ya silakan, nanti tanya banyak sama Ustaz Mulyadi. Ya, sama nanti dengan jawaban dengan beliau, sama dengan saya juga jawabannya. Ya, kalau kemudian ada satu lagi kemudian Ustaz Zakaria. Ya, dulu masih ada sekarang. Mataku di sini. Oh ya, itu juga beliau adik-adik saya, junior saya, ya. Jadi satu sekolah alma mater, Madrasah Aliyah Program Khusus, beliau MAK, saya MAPK, ya. Saya angkatan 96, selesai MAN saya, Madrasah Aliyah Ibtidaiyah, Madrasah Aliyah Program Khusus, ya. Jadi kalau beliau MAK, Madrasah Aliyah Keagamaan, beliau letting 2000. Saya 96 ya. Kemudian kalau beliau pernah di sini Ustaz ya. Ya, jadi juga junior saya di Universitas Islam Madinah. Ya, junior saya di Universitas Islam Madinah. Saya masuk, saya keluar dari Madinah, baru beliau keluar. Baik, itu perkenalan singkat saya. Makanya saya ingin jumpa dengan sahabat-sahabat saya, Bapak Zarnawi dan bapak-bapak yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Dan kemudian sahabat-sahabat saya, junior saya dan murid-murid saya sekalian. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu dimuliakan sekalian, makanya saya sangat bahagia sudah bisa berjumpa dengan mereka semuanya. Ini yang perlu saya sampaikan sebelum saya memulai tausiah kita. Anak-anak kami yang kami cintai, topik ceramah atau tausiah saya pada subuh yang berbahagia ini adalah urgensi atau pentingnya dan keutamaan menuntut ilmu syar'i. Urgensi dan keutamaan menuntut ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu adalah ilmu berupa keterangan atau petunjuk untuk memahami syariat ini, yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu definisi ilmu syar'i. Ya, para ulama mendefinisikan ilmu syar'i adalah ilmu berupa keterangan atau petunjuk untuk memahami syariat, atau dengan kata lain ilmu yang digunakan dan dipakai untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Secara singkat, ilmu syar'i itu adalah ilmu agama. Yang termasuk ilmu syar'i diantaranya yaitu
ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu tajwid, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu maqasid syariah, ulumul hadis atau ilmu-ilmu hadis, ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran dan sebagainya. Banyak bahasa Arab dengan berbagai disiplin ilmunya seperti nahwu, saraf, balaghah, arud dan sebagainya, dan berbagai disiplin dan ilmu syar'i lainnya. Jadi itulah ilmu-ilmu syar'i. Itulah ilmu-ilmu yang dipuji, disanjung pemiliknya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang, menyanjung dan memuji orang-orang yang memiliki ilmu syar'i, orang-orang yang berilmu, baik itu sekarang ini disebut dengan sebutan ustadz dia, maupun disebut ulama dia dan sebagainya. Maka orang-orang yang berilmu ini disanjung dan dipuji dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang memuji dan menyanjung orang-orang yang berilmu itu dengan menyediakan berbagai keutamaan bagi mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, hai Muhammad, tambahkan kepadaku ilmu. Nah, ini ayat 114 surat Taha menegaskan atau menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangat bermanfaat, ilmu itu sangat memiliki keutamaan. Sampai kenapa mempunyai keutamaan di dalam ayat ini? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, waqul, katakanlah Muhammad, ini fi'il amar, ini perintah kepada Nabi. Katakan Muhammad, minta doa. Jadi Nabi diperintahkan untuk mencari ilmu, untuk meminta kepada Allah, memohon pada Allah agar dipermudahkan ilmu, mendapatkan ilmu. Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Ya, ini menunjukkan bahwa keutamaan menuntut ilmu atau belajar ilmu syar'i, ilmu agama. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah tidak ada meminta tambah yang lain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta menambah ilmu, bukan meminta menambah harta. Tidak ada perintah untuk meminta wa qur rabbi zidni malan aw amwalan. Tidak ada dalam Quran seperti itu. Tapi ilman, rabbi zidni ilman, bukan malan, bukan pula wala zaujatan tsaniyatan. Enggak ada. Enggak ada. Wahai Tuanku, tambahkan istri kedua aku. Enggak ada disuruh. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Jadi enggak ada disuruh tambah harta. Ya Allah, tambahkan lagi harta. Enggak ada disuruh gitu. Enggak ada disuruh tambahkan istri yang kedua. Enggak ada. Enggak cukup istri yang pertama. Enggak ada. Nah, ini menunjukkan pentingnya ilmu. Enggak ada disuruh tambahkan kepada kau pangkat. Enggak ada. Rabbi zidni mansaban, pangkat, posisi, jabatan. Enggak ada. Itu menunjukkan bahwa posisi ilmu itu melebihi segalanya. Karena ilmu itu adalah petunjuk. Karena ilmu itu adalah
petunjuk agar kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini berarti Allah SWT memuji orang-orang yang berilmu. Juga dalam ayat yang lain, qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Ya, dalam surah Az-Zumar ayat 9. Katakan hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakan Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini menunjukkan bahwasanya penting sekali ilmu, keutamaan ilmu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan sighah yang dimulai dengan sighah istifham ingkari. Istifham ingkari dengan bentuk pertanyaan tapi menafikan. Qul hal yastawi, hal istifham, adatul istifham, pertanyaan. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui, yaitu orang yang berilmu, dengan orang yang tidak mengetahui, yaitu orang yang tidak berilmu? Tentu tidak perlu jawaban lagi. Sudah tahu, semuanya kita sudah tahu. Manusia semua sudah tahu. Tak perlu dijawab lagi. Makanya itu namanya istifham ingkari. Bertanya tapi mengingkari. Enggak akan sama. Tidak. Mengingkari. Tidak akan sama. Pertanyaan sekaligus mengingkari bahwa itu tidak sama. Nah ini menunjukkan bahwasanya semuanya orang yang berakal sehat sudah tahu jawabannya. Tidak perlu dijawab lagi. Maka Allah tegaskan seperti itu dalam bentuk pertanyaan. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina ya'lamuun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak mengetahui atau tidak berilmu? Jelas tidak sama. Orang yang berilmu dia akan mendapatkan petunjuk sehingga dia bisa masuk surga. Orang yang tidak berilmu, adapun orang yang tidak berilmu, dia tidak akan mendapat petunjuk sebab dia tidak tahu cara bertauhid kepada Allah, tidak tahu cara beribadah kepada Allah, sehingga yang benar, sehingga ibadah sehingga diterima, maka sehingga dia tidak mendapat petunjuk. Orang yang berilmu dimudahkan masuk surga, jalan menuju surga, dibimbing, dituntun oleh Allah SWT ke surga dengan ilmunya tersebut, dengan ilmu syar'i. Adapun orang yang tidak berilmu, maka susah menuju ke surga karena tidak tahu jalan menuju surga. Tidak ada petunjuk, tidak ada bimbingan, tidak ada tuntunan, tidak ada ilmu, maka dia masuk dalam neraka. Orang yang berilmu hidupnya mulia. Mulia. Tidak hanya dimuliakan di bumi, tapi juga dimuliakan di langit. Tapi juga dimuliakan di langit. Penghuni langit. Ini keutamaan orang yang berilmu. Tidak sama. Adapun orang yang tidak berilmu tidak dimuliakan di bumi, apalagi di langit. Di bumi saja tidak dimuliakan, apalagi di langit. Di bumi hidupnya orang-orang yang bodoh, orang jahil, itulah orang tidak berilmu, hina, diejek-ejek. Jadi tidak dimuliakan. Bangai kagak. Karena ilmu bangai kagak. Sikit-sikit kena tenang. Bangai kagak. Bahasa Indonesia bodoh kali ki. Kamu bodoh kali. Jadi selalu nggak ada dipuji orang yang tidak berilmu nggak dipuji. Nggak ada dipuji. Hebat kali kamu ya, nak ya. Nggak ada. Tapi yang hebat itu orang yang berilmu. Hebat kali, masya Allah. Tengok contoh dia. Contoh. Anak ya. Contoh kawan kamu itu. Dia pinter. Ranking 1, ranking 2, ranking 3 dapat ranking. Kamu ranking berapa terakhir? Selalu kena dimarahin. Sama orang tua saja dimarahin, apalagi sama orang lain. Sama orang tua sendiri dimarahin, apalagi sama orang lain, sama ustaz-ustaz sana.
Jadi ini bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi kalau orang berilmu disenjung, dipuji, bahkan kalau misalnya di sekolah-sekolah itu dikasih hadiah, Pak ya. Ranking 1 hadiahnya sekian tebal, ranking 2 sekian tebal. Saya nggak tahu tebalnya apa, tebal amplop, apa tebal kemudian buku. Ya pokoknya tebal-tebal aja lah hadiahnya. Nah, jadi ranking ketiga rendah sedikit lagi. Ya, harapan 1, harapan 2, harapan 3, semuanya dipuji, disanjung. Ya Masya Allah, inilah keutamaan orang-orang yang berilmu. Maka begitu juga nanti di akhirat. Ya, orang-orang yang berilmu akan diberikan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perbedaan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Al-Mujadalah ayat 11. Sungguh atau niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. Ditinggikan derajatnya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya dimuliakan. Nah, ini dalilnya. Ini dalilnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berilmu. Ini dalilnya, surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Surat Fatir ayat 28. Hanya saja, sesungguhnya hanya saja yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu, ulama, orang-orang berilmu. Ulama itu artinya orang-orang yang berilmu. Alim jamaknya ulama. Alim orang berilmu, satu orang, mufrad jamaknya adalah al-ulama. Jadi hanya saja orang yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Fatir ayat 28. Ciri-ciri ulama yang pertama adalah berilmu, takut pada Allah Subhanahu wa taala, selain juga mendalam ilmunya, ya, ilmu agamanya. Nah, ini ada ciri khusus para ulama, sehingga kalau ada orang yang kemudian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia bukan ulama. Ingat, sifat khusyuk, takut pada Allah, ini adalah sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa, dan ini mesti ada pada orang yang disebut sebagai ulama, sebagai ustaz, sebagai ulama. Kalau enggak bukan ustaz dan bukan ulama. Kalau belum ada sifat takut pada Allah Subhanahu wa taala, sebabnya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, maksiat. Kalau takut pada Allah dia tinggalkan, enggak mau ya jauhi karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau melakukan perbuatan yang haram, maksiat. Tapi kalau takut pada Allah, kalau tidak takut dia lakukan terus. Nah, inilah keutamaan juga orang-orang yang berilmu, yaitu akan melahirkan sifat khusyuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Kita diperintahkan untuk ada sifat khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah modal utama untuk menjadi seorang yang bertakwa, menjadi orang yang muttaqin, ya. Dan kita semuanya menginginkannya dan mencita-citakan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara ayat-ayat Al-Quran yang memberikan keutamaan dan sekaligus menyanjung, memuji orang-orang yang berilmu. Adapun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah mudahkan pemahaman agamanya. Barang siapa yang Allah inginkan, Allah kehendaki
kebaikan kepada dirinya, maka Allah mudahkan pemahaman tentang agama. Hadis riwayat muttafaqun alaih, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Jadi orang ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu syar'i. Sebab orang, apa keutamaannya? Keutamaannya adalah kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan setiap waktu, yang tidak Allah sebutkan batas waktunya sampai dia meninggal. Man yuridillahu bi khairan, itu secara umum, setiap waktu, kapan saja, kebaikan-kebaikan yang diperoleh orang-orang yang berilmu, Allah mudahkan belajar ilmu agama dia. Maka bagi kita, kalau kita ingin kebaikan-kebaikan, maka semangat kita menuntut ilmu, semangat belajar, khususnya ilmu agama. Semangat agar kita terus setiap harinya mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan. Nah, ini Rasul yang mengatakan demikian. Maka kita, tentu kita sebagai orang yang beriman kepada Rasul, kita percaya dan yakin itu dan tidak ragu tentang itu. Jadi kalau ingin kebaikan terus dapat, tuntut ilmu, belajar yang rajin, jangan malas. Khususnya bagi santri dan santriwati Damora, kalau ingin kebaikan selalu dapat, jangan malas, semangat belajar menuntut ilmu. Kemudian keutamaan lainnya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain keutamaan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk bermaksud menuntut ilmu padanya, mencari ilmu, belajar, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Rawahu Muslim. Nah, ini dalilnya. Ini dalilnya bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu dipermudah jalan menuju surga. Dipermudah jalan menuju surga. Mau masuk surga semuanya ini? Yang betul. Gak kedengaran suaranya. Mau masuk surga semuanya? Nah, ini baru serius. Ini jawaban serius mau. Yang diam-diam itu berarti ragu-ragu dia. Neraka, surga. Ini mana yang enak nih? Neraka, surga. Tapi kalau sudah suaranya kedengaran seperti itu, ini baru semuanya satu masjid ini. Semuanya kompak bilang mau masuk surga harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Nggak ada caranya, nggak ada lagi caranya. Kuncinya dengan ilmu. Jadi jangan malas belajar di Damora ini. Jangan malas. Rajin, menghafal Quran, menghafal hadis. Itu kerja setiap hari kalian supaya berilmu, supaya bisa masuk surga. Kalau ingin masuk surga harus berilmu. Kalau ingin masuk neraka nggak usah belajar, nggak usah berilmu. Itu kemudian kita jadi orang yang tidak berilmu, sehingga mudah jalannya bukan ke surga, tapi sebaliknya ke neraka. Nah, kalau ingin masuk surga, jalannya apa? Dengan ilmu. Semangat sekali ya. Semangat sekali. Insyaallah kita perlu orang-orang yang semangat seperti ini. Ya, kita semuanya sepakat, kita semuanya ingin jadi masuk penghuni surga. Maka harus bersemangat untuk menjadi orang yang masuk surga. Jangan gantung-gantung saja. Tengok semangat. Kayak ini seperti ini kita harapkan. Jangan tidur, ini sudah pagi. Ini berarti nampaknya sudah terjaga. Tapi kalau masih nggak ada jawaban, tidur berarti nah ini berarti bagus. Ada semangat, tidak tidur, mendengar, nyambung. Ditanya dijawab, nggak ditanya diam. Nah, itu betul. Jadi kemudian oleh karena itu maka semangat kita menuntut ilmu agar kita cepat masuk, agar kita mudah dimasukkan ke dalam surga. Kenapa menuntut ilmu itu jalan menuju surga? Karena dengan ilmu itulah kita tahu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Sehingga kita tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diharamkan, yang dapat membatalkan tauhid seperti syirik. Kita tidak melakukannya. Dan kenapa kemudian kita dengan dan perbuatan-perbuatan yang dapat menghalangi ataupun membatalkan tauhid yang diharamkan?
melakukan syirik, khurafat, tahayul dan bid'ah dan sebagainya. Kemudian maka kita tinggalkan, tidak kita lakukan. Kemudian dengan ilmu maka kita akan mengetahui bagaimana cara beribadah yang benar, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, sehingga ibadahnya diterima, akan masuk surga dan sebagainya. Nanti saya akan menjelaskan tentang urgensi pentingnya ilmu. Baik, kemudian keutamaan ilmu lainnya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adamu inqata'a amaluhu illa min thalathin." Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Idza mata ibnu Adam, jika seorang anak Adam itu atau manusia itu meninggal, inqata'a amaluhu, maka amalannya itu terputus. Tidak bisa salat, tidak bisa puasa lagi, tidak bisa bersedekah lagi, tidak bisa belajar lagi. Udah mati dia. Udah masuk kuburan. Bukan masuk mahat Dabora lagi, nggak bisa balik lagi ke mahat Dabora. Ingin belajar, nggak ada. Udah penghuni kuburan, mana ada lagi balik lagi ke Dabora? Dulu ya. Nyesal aja di kuburannya, udah nyesal. Kenapa saya nggak belajar dulu rajin di Dabora? Kenapa saya nggak ada qiyamul lail? Kenapa saya tidak baca Quran? Kenapa tidak hafal waktu saya di Dabora? Tiba-tiba habis di Dabora ketabrak dia. Banyak yang meninggal, yang mati dalam keadaan siswa. Banyak yang mati kepada mahasiswa. Jadi jangan pikir nanti matinya masih lama, umur 60 tahun, 70 tahun. Tengok, ya, orang lain masih ada apa-apa, 70 tahun baru meninggal. Jangan seperti itu. Ada yang meninggal dalam keadaan siswa. Ada yang keadaan mahasiswa. Umurnya masih muda sudah meninggal. Jadi umur itu tidak tentu. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, umur ajal itu. Maka oleh karena itu jangan remehkan, jangan tunda-tunda waktu kebaikan itu, waktu belajar itu. Lakukan sekarang. Amalan-amalan lakukan sekarang. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam," jika seorang anak Adam atau manusia meninggal dunia, inqata'a amaluhu, terputuslah amalannya. Tidak bisa lagi sholat, puasa, bisa belajar lagi dan sebagainya, tidak bisa melakukan infak, sedekah dan sebagainya, dan ia amal soleh lagi, sudah terputus. Illa min salasin, kecuali ada 3 perkara yang tidak terputus, yang terus bisa mengalir pahalanya meskipun dia tidak melakukannya lagi, tapi mengalir pahalanya seperti ditransfer rekening. Ya, kalau rekening pahala, transfer pahala ke tabungan akhiratnya. Seperti kita kalau ada buku rekening bank, BSI misalnya atau Bank Aceh, transfer uang setiap bulan. Senang nggak kalau ditransfer uang setiap bulan? Ada orang kasih uang, saya kasih uang sama Ananda ini, saya transfer setiap bulan 1 juta. Setiap bulan 1 juta, ya, nggak ada kerja-kerja, duduk-duduk aja, duduk-duduk aja di Dabora ataupun duduk di rumah, saya transfer 1 juta, senang nggak? Nah, gitu. Bagaimana lagi kalau pahala? Itu baru 1 juta. Bagaimana lagi dengan pahala? Lebih lagi. Kalau pahala melebihi 1 juta, tidak terhingga. Kita lebih memilih pahala daripada memilih uang sekalipun. Tentu lebih utama pahala. Maka oleh karena itu, kalau ingin ditransfer terus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rekening tabungan akhiratnya, saya nggak tahu sana ada BSI, ada Bank Aceh, nggak tahu, nggak ada lah. Ya, pokoknya berbeda. Tabungan akhiratnya nggak sama dengan sekarang ini kita, BSI ataupun Bank Aceh dan sebagainya. Maka 3 perkara ini lakukan. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang dimanfaatkan. Bagaimana ilmu dimanfaatkan? Belajar dulu, baru memanfaatkannya. Belajar dulu, baru mengajarkannya. Belajar dulu, baru jadi pendakwah, dai. Belajar dulu, baru kemudian menjadi khatib, penceramah dan sebagainya. Belajar dulu, baru jadi ustadz dan jadi ulama dan jadi dosen, jadi guru. Maka harus belajar. Inilah saatnya kalian yang masih muda ini. Waktu ini adalah waktu kalian manfaatkan untuk belajar. Sehingga inilah yang dinamakan dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmun yuntafa'u bihi. Jadi ini yang kedua. Amalan mengalir terus pahalanya, yaitu ilmu yang bermanfaat.
setelah dibelajar dia manfaatkan ilmu itu untuk kepentingan kepentingan umat. Dia ajarkan kepada orang lain dan sebagainya, bermanfaat ilmunya itu kepada orang lain, keluarganya, dan kepada orang lain, khususnya kepada diri sendiri dan keluarganya dan juga orang lain. Maka itu namanya ilmu yang bermanfaat, mengalir terus pahalanya. Mengalir terus pahalanya. Ditransfer terus pahalanya walaupun dia duduk di kuburan. Duduk di kuburan sendiri sana, tapi transfer, nggak bisa buat apa-apa lagi, nggak usah dakwah lagi, nggak usah lagi kemudian mengajar, kasih terus ilmu transfer. Nah, ini amalan yang kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat. Maka jangan malas belajar supaya dapat amalan ini, keutamaan orang yang berilmu, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, awalan sholihin yad'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya, mendoakannya. Siapa mendoakan orang tuanya? Maka terus ditransfer ilmunya, karena anak soleh ini mendoakan, anak solehah mendoakan orang tuanya, terus ditransfer ilmunya. Nah, ini keutamaan menuntut ilmu syar'i. Kemudian kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi kalau kita ingin menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i. Banyak sekali. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda kepada Ali, Wallahi li ayyahdiyaka rajulan wahidan khairum min humurin ni'am. Hai Ali, wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, li'ayyahdika rajulan wahidan khairun min humurin ni'am. Kamu memberikan petunjuk kepada seseorang dan dia mendapatkan petunjuk lantaran petunjuk yang kamu berikan, lantaran ceramah yang kamu berikan, lantaran tausiah yang kamu berikan, lebih baik daripada onta merah. Onta merah. Apa itu onta merah? Ialah Pajero Sport. Onta merah Pajero Sport. Apa nih? Mercedes. Lebih baik daripada itu. Kalau zaman Rasul, onta merah itu bukan Pajero Sport. Nggak ada zaman Rasul Pajero Sport. Kira-kira zaman sekarang inilah Pajero Sport, ya, Alphard, ya, Mercedes-Benz, ya, BMW Mercy, ya, Lexus dan sebagainya. Mobil-mobil mewah itu, hari ini mobil-mobil mewah seperti itu dan berbagai nama-nama yang lainnya itu, maka kata Rasulullah, lebih baik lagi kamu memberikan petunjuk kepada seseorang daripada punya harta sebegitu. Nah, inilah keutamaan orang yang berilmu. Karena dakwah kamu itu lebih baik karena ilmu yang kamu dapatkan dan kamu berikan kepada orang lain. Kamu ajarkan orang lain, kamu buat mereka dapat petunjuk. Lantaran petunjuk kamu itu akhirnya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah SWT lebih baik daripada mobil-mobil mewah, kendaraan-kendaraan mewah. Zaman Rasul namanya onta merah, itu yang paling mahal. Zaman Rasul onta yang merah itu yang paling mahal. Itu Mercedes-Benz-nya pada zaman Rasul, atau Alphard-nya lah, atau Pajero Sport-nya. Nah, kalau ingin itu maka ajarkan, dakwah, tentu dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, sama saja menyebarkan kesesatan kepada umat. Tidak boleh. Tanpa ilmu tidak boleh berdakwah tanpa ilmu. Berdakwah tanpa ilmu sama saja menyebarkan kesesatan. Nah, ini masuk dalam neraka, bukan masuk dalam surga. Maka harus dengan ilmu berdakwah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man da'a ilal huda kana lahu ajruhu min ghairi ayyan mislu fa'ilihi min ghairi ayyan bus." Rawahu Muslim. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka Allah akan memberikan kepada dia kebaikan, pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut tanpa ada mengurangi sedikit pun pahala daripada dia. Jadi ini keutamaan orang berilmu juga, dan banyak hadis-hadisnya tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Dipuji, disanjung, dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya ini dan hadis-hadis yang lain. Orang-orang yang berilmu disanjung, dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya ini dan kemudian hadis-hadis yang lainnya yang
tidak sempat saya sampaikan karena waktu yang singkat. Kemudian anak muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya ingin menjelaskan tentang urgensi tadi, keutamaan menuntut ilmu syar'i. Sekarang urgensi. Apa sih urgensinya menuntut ilmu syar'i? Pertanyaan. Apa sih pentingnya menuntut ilmu syar'i? Maka jawabannya pertama kita akan menjelaskan pentingnya ilmu syar'i, ilmu agama. Satu, karena ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menuntut ilmu syar'i. Berarti penting. Seandainya tidak penting, tentu tidak disuruh atau tidak diperintah. Karena disuruh, karena diperintah oleh Allah dan Rasulnya, maka penting sekali berarti ilmu syar'i. Ini jawaban yang pertama. Penting sekali ilmu syar'i tersebut sehingga diperintahkan Al-Quran. Mana ada perintahnya? Banyak. Tadi diantaranya ayat yang telah saya bacakan tadi, dan juga yang memerintahkan, yang mewajibkan, yang lebih spesifik, lebih khusus adalah surat At-Taubah ayat 122. Falaula nafara min kulli firqatin minhum wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum dha'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. At-Taubah 122. Tidaklah orang-orang mukmin itu semuanya berangkat ikut jihad perang semuanya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah sepatutnya orang-orang mukmin semuanya pergi berjihad perang. Jangan semuanya, kata Allah. Tak patut. Falaula nafara min kulli firqatin minhum dha'ifah. Hendaklah ada di antara mereka satu golongan yang menuntut ilmu, yang belajar, yatafaqahu fid din, untuk belajar agama, untuk memperdalam ilmu agama, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan agar mereka nanti waktu pulang kepada kaumnya, mereka balik kampung, mereka kemudian memberikan peringatan kepada orang-orang kampungnya itu. Nah, surat Taubah ayat 122 nanti dibaca dan dilihat dan diamalkan. Dihafal lagi, ya, dan diamalkan. Soal Taubah ayat 122. Nah, ini perintah untuk menuntut ilmu syar'i. Perintah Allah untuk menuntut ilmu syar'i. Sampai-sampai Allah katakan jihad padahal adalah ibadah yang paling tinggi. Jihad adalah ibadah yang paling tinggi. Maka jihad itu sampai Rasulullah baik, jihad saja yang merupakan ibadah yang paling tinggi, yang kemudian pahalanya masuk surga. Allah katakan jangan semuanya pergi jihad, harus ada orang yang duduk menuntut ilmu. Berarti penting sekali ilmu syar'i, setingkat dengan jihad, selevel dengan jihad. Nah, inilah keutamaan, ini perintah sekaligus keutamaan menuntut ilmu syar'i, selevel dengan jihad. Sampai Allah katakan nggak apa-apa, nggak pergi jihad 1-2 orang nggak apa-apa, yang penting menuntut ilmu dulu. Kalau semuanya pergi sana, maka nggak ada menuntut ilmu, maka ini lebih bahaya bencana bagi muslimin, kebodohan menimpa umat, maka lebih berbahaya lagi dari bahaya, banyak muncul bahaya-bahaya maksiat-maksiat dan kemungkaran karena tidak ada ilmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Rawahu Ibnu Majah. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semangat kali ini. Allahu Akbar. Ya, berarti nggak tidur, nggak apa-apa. Nggak tidur, berarti semangat mendengar, nyambung. Masya Allah. Siapa nggak jadi ulama? Jadi ustaz, jadi ulama. Amin, bilang amin. Baik, maka Rasulullah katakan wajib menuntut ilmu. Maka itu penting nih, berarti ini penting. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berarti penting ini. Yang kedua, pentingnya ilmu, menuntut ilmu. Dengan ilmu syar'i, maka kita akan mendapatkan petunjuk sehingga kita masuk surga.
Sebaliknya kalau tidak ada ilmu syar'i kita tidak akan bisa masuk surga. Yang ketiga, dengan ilmu syar'i kita akan bisa membedakan mana petunjuk dan mana kesesatan, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga kita lakukan yang petunjuk itu kita ikuti, yang baik itu kita ikuti, kita amalkan, yang kemudian yang diperintahkan itu kita lakukan. Adapun sebaliknya kalau yang diharam, yang dilarang itu kita tinggalkan. Kesesatan itu kita jauhi, kita tinggalkan. Ini. Jadi pentingnya ilmu syar'i sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, dan mana yang petunjuk dan mana yang sesat. Kita sudah tahu, berarti kita amalkan yang baik dan petunjuk. Kemudian dengan menuntut ilmu syar'i itu secara umum. Adapun secara khusus ilmu yang wajib sekali dipelajari yang fardu ain, ulama membagikan ilmu itu ada dua bagian. Pertama wajib ain, yang kedua wajib kifayah. Fardu ain dan fardu kifayah. Yang termasuk ilmu fardu kifayah, fardu ain, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu tajwid, dan ilmu fikih sehari-hari, fikih ibadah sehari-hari. 5 ilmu ini wajib dipelajari oleh setiap muslim. Kalau tidak berdosa. Wajib ain. Apa aja ilmunya tadi? Yang 5 fardu ain. 1 akidah, 2 tauhid, 3 akhlak, 4 tajwid, 5 fikih ibadah sehari-hari. Ini wajib ain, berdosa kalau tidak belajar. Setiap orang muslim, baik dia dewasa ataupun tidak dewasa, maupun dia pejabat, maupun pendidikan, maupun siapapun, mau tentara, mau guru, mau dosen, mau ulama, siapa yang tidak belajar ilmu ini berdosa. Ini sama seperti hukum wajibin sholat, puasa, dan kewajiban lainnya. Yang selebih itu ilmu syar'i itu adalah hukumnya fardu kifayah. Ilmu mustalah hadis atau ilmu hadis, ilmu Al-Quran, maqasid syariah, usul fikih, kemudian dan sebagainya termasuk bahasa Arab adalah fardu kifayah. Artinya kalau sebahagian umat Islam yang melakukannya menuntut ilmu tersebut, maka yang lain terbebas daripada dosa atau gugur kewajiban untuk menuntut ilmu tersebut, tidak berdosa. Namun menjadi fardu ain kalau tidak ada satu orang pun yang melakukannya. Jadi ilmu-ilmu syar'i lain. Baik, jadi keutamaan yang pertama tadi akidah. Dengan mengetahui ilmu akidah, maka kita akan tahu akidah yang benar, yaitu akidah yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah, yang disebut atau dikenal dengan nama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita ikuti akidah itu yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan kita belajar ilmu akidah, maka kita akan paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib kita ikuti, yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah tentunya. Kemudian kita akan mengetahui juga akidah yang batil, yang sesat, yaitu selain daripada Al-Quran, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu akidah Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Wahdatul Wujud, Jahmiyah, Wahdatul Wujud atau Al-Hulul ataupun Al-Ittihad. Kalau sekarang ini ada pluralisme, ada liberalisme, ada kemudian sekulerisme, ada genderisme, feminisme, dan sebagainya, Ahmadiyah, dan sebagainya. Itu semuanya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bertentangan semuanya. Nah ini jangan diikuti, hati-hati, waspada, jangan ikuti aliran-aliran sesat seperti ini. Bagaimana jangan tahu? Karena sudah belajar ilmu akidah. Kemudian dengan ilmu fikih ibadah sehari-hari seperti taharah, bagaimana bertaharah, bagaimana tentang fikihnya taharah, fikihnya puasa, fikihnya kemudian salat 5 waktu dan salat sunat dan sebagainya. Maka ibadah sehari-hari ini kita mengetahui hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah sehari-hari ini, sehingga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tahu hukum-hukumnya, tidak tahu mana rukunnya, mana syaratnya, tidak tahu hal-hal yang membatalkan ibadah kita, tentu ibadah kita tidak akan diterima. Apalagi ibadah itu dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Dia melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Yang perbuatan-perbuatan bid'ah itu haram dan dilarang oleh Rasulullah SAW dan merupakan kesesatan seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Maka tentu ibadahnya tidak akan diterima. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, muttafaqun alaih.
Barang siapa yang ada-adakan urusan baru dalam agama kami ini, kata Rasulullah, yang bukan berasal daripada petunjuk agama, maka amalan itu ditolak. Maka amalan itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang tidak diterima. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan berasal daripada petunjuk kami, tidak berasal daripada sunnah Nabi, maka amalannya ditolak. Amalannya ditolak, tidak diterima. Nah ini bahaya perbuatan bid'ah. Bahaya perbuatan bid'ah tidak diterima. Maka dengan mengetahui fikih ibadah, dengan kita belajar fikih ibadah, maka kita akan tahu mana yang diperintahkan Nabi, mana yang tidak, mana kemudian yang dianjurkan oleh Nabi, mana yang dilakukan oleh Nabi, mana yang tidak. Yang dianjurkan, yang diperintahkan, yang dilakukan Rasulullah kita ikuti, wajib ikuti agar ibadah kita diterima dan selamat dunia akhirat. Kalau tidak disuruh, tidak diperintahkan, kita tinggalkan. Karena itu adalah juga sunnah Nabi. Berarti Nabi tidak lakukan. Kita ikut Nabi, semua perbuatan Nabi adalah dan semua perbuatan Nabi, perkataan Nabi dan ikrar Rasulullah itu adalah sunnah. Maka kita akan mendapatkan pahala dengan mengikuti Rasulullah SAW dan kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan juga ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis tersebut dan hadis-hadis yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Tidak 10 menit, 2 menit saja. 2 lagi. Kemudian dengan mempelajari ilmu tadi tauhid sudah. Pentingnya belajar ilmu tauhid sudah. Pentingnya ilmu belajar ilmu akidah sudah. Pentingnya ilmu fikih ibadah sudah. Berarti 2 lagi. Ilmu tajwid. Untuk apa penting belajar ilmu tajwid? Agar kita pandai membaca Al-Quran sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Agar bacaan Al-Quran kita itu benar sehingga dapat pahala. Maka penting belajar ilmu tajwid. Agar benar bacaan Al-Qurannya sehingga dapat pahala. Kalau salah dalam belajar membaca Al-Quran, salah-salah kita baca, salah makna, berdosa. Salah makna berdosa. Maka harus wajib belajar dengan ilmu tajwid, wajib ilmu. Maka itu wajib ilmu hukumnya. Berdosa kalau kita tidak belajar ilmu tajwid, karena itu syarat untuk membaca Al-Quran yang benar sehingga dia mendapat pahala dan sehingga kita terlepas dari dosa. Kalau salah-salah maka berdosa. Maka kemudian yang terakhir ilmu yang kelima akhlak. Ini yang saya sebutkan 5 ini saya contohkan saja pentingnya ilmu yang 5 ini. Saya tidak akan menjelaskan lagi ilmu-ilmu yang lainnya karena waktunya singkat. Maka yang terakhir adalah yang fardu ain saja, tauhid sudah tadi ya, pentingnya belajar tauhid sudah, pentingnya belajar akhlak, kemudian belajar akidah, kemudian tajwid, kemudian fikih ibadah, yang terakhir yang fardu ain adalah akhlak. Ini wajib ain. Berdosa bagi seorang muslim yang tidak mau belajar ilmu akhlak. Berdosa bagi seorang muslim yang tidak berakhlak yang baik. Berdosa. Dan tidak mau belajar ilmu akhlak, berdosa juga. Yang tidak mengamalkan akhlak yang baik, berdosa juga. Apalagi melakukan akhlak yang buruk, tambah lagi dosanya, lipatkan lagi. Jadi penting belajar ilmu akhlak. Dengan ilmu mempelajari ilmu akhlak, maka kita setiap muslim itu akan mengetahui mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk. Yang baik itu diikuti dan diamalkan, yang buruk itu ditinggalkan dan dijauhi karena diharamkan. Mana akhlakul karimah, akhlak yang mulia dan terpuji, itu wajib diikuti, dan mana akhlak yang buruk, yang mazmumah, yang tercela, yang itu yang ditinggalkan. Contohnya akhlak yang terpuji, akhlak yang diperintahkan, akhlak yang baik adalah jujur, amanah, rajin belajar, rajin ibadah, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, kemudian membaca Al-Quran, kemudian berlemah lembut, kemudian dan sebagainya. Akhlak-akhlak yang baik ini contoh-contoh akhlak yang baik ini adalah akhlakul karimah mulia. Siapa yang mengamalkannya seperti akhlak-akhlak ini dan akhlak-akhlak baik yang lainnya yang tidak saya sebutkan, maka itu adalah jalan menuju surga. Rasulullah SAW menjamin bagi orang yang berakhlak yang mulia masuk surga.
Dalam hadis-hadisnya, insya Allah pada waktu lain kita akan menjelaskan tentang khusus tentang akhlak. Insya Allah pada waktu lain. Ini hanya sekilas saja. Rasulullah SAW menjamin orang yang berakhlak yang baik, yang mulia, itu jaminan masuk surga. Penyebab masuknya surga, dalam hadis Rasulullah mengatakan penyebab masuknya surga itu adalah akhlak yang baik, yang mulia. Dan juga sehingga itu yang kita lakukan, maka penting belajar ilmu akhlak, sehingga itu yang kita lakukan agar kita masuk surga. Demikian juga kita akan mengetahui hal-hal yang dapat memasukkan dalam neraka. Rasulullah mengatakan sebaliknya, akhlak yang buruk, akhlak yang tercela itu adalah penyebab masuk dalam neraka. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menyebutkan demikian. Dan insya Allah ini pembahasannya akan kita bahas pada waktu yang lain. Ada pertemuan yang lain insya Allah kalau kita izinkan Allah SWT untuk bertemu kembali. Ya. Oleh karena itu maka penting sekali belajar, dan ini adalah menyebabkan akhlak yang buruk ini menyebabkan masuk neraka. Maka kita tidak melakukannya, kita tinggalkan. Apa contohnya? Apa contoh akhlak buruk? Apa contohnya kemudian akhlak yang tidak baik? Apa yang tercela? Berdusta, menghina, apalagi membenci saudaranya, berkelahi, kemudian mencaci maki orang lain, memfitnah, ghibah, kemudian apalagi dan seterusnya. Terlalu banyak kalau disebutkan banyak. Mendurhakai orang tua, membantah guru, membantah ustadznya dan ustazahnya, kemudian tidak menghormati orang tua, tidak taat kepada guru, tidak taat kepada orang tua, dan sebagainya, banyak sekali. Meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan baca Al-Quran, meninggalkan zikir. Itu akhlak-akhlak buruk, dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Itu semuanya akhlak-akhlak buruk, dan itu penyebab masuk dalam neraka. Mau masuk neraka? Ini sudah kompak semuanya masuk surga insya Allah. Amin. Kalau begitu sudah kita padai saja, karena kita insya Allah mudah-mudahan Allah mengabulkan permintaan kita semua yang ada di masjid ini masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk ini kita langsung kita tutup dengan doa supaya masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana. Allahumma astur auratina wa amin. Allahumma astur auratina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa du'ain la yusma. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma inna na'udzubika mimma ista'adha bihi. Allahumma inna nas'aluka mimma sa'ala bihi abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika mimma ista'adha bihi abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika
من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من فيروس كورونا اللهم إنا نعوذ بك من فيروس كورونا اللهم إنا نعوذ بك من فيروس كورونا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمامة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan demikian nanti sudah selesai. Saya tutup dengan lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah singkat pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat kepada para santri sekalian. Sekarang sudah menunjukkan pukul 7:10. InsyaAllah KBM, kegiatan proses belajar mengajar tetap berjalan seperti biasanya. Dan ada baru dikasih tahu sama Ustaz, urgensi menuntut ilmu syar'i. Nah, baik. Demikianlah perjumpaan kita pada hari ini dan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang Ustaz juga mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah yang ada di tangan kalian dibuang di dalam tong sampah. Buang tong sampah, buang sampah.